Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia Maharani berkisah yang dirahmati Allah. Selamat datang di channel ini, sebuah tempat sederhana, di mana setiap kisah bukan sekadar cerita, melainkan cermin kehidupan, yang mengajak kita belajar, merenung, dan menemukan hikmah di setiap peristiwa. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk dukung channel ini, dengan menekan tombol subscribe, like, dan bagikan. Semoga setiap kisah yang kami hadirkan menjadi pengingat hati, penyejuk jiwa, serta membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Pernahkah kita benar-benar memperhatikan dapur rumah sendiri? Bukan sekadar lewat, bukan sekadar masuk ambil minum, bukan cuma numpang goreng telur lalu pergi, tapi benar-benar berdiri diam, memandang sekelilingnya, merasakan suasananya. Karena tanpa kita sadari, dapur adalah saksi paling jujur dari keadaan sebuah rumah tangga. Di ruang tamu, kita bisa pura-pura rapi. Di depan orang lain, kita bisa tersenyum. Tapi di dapur, semua terlihat apa adanya. Piring kotor menumpuk, sisa nasi mengering di rice cooker, bau anyir ikan semalam, minyak lengket di kompor. Kadang kita lewat begitu saja tanpa merasa bersalah. Nanti saja dibersihkan. Capek, besok pagi aja. Kalimat sederhana, tapi justru dari situlah kesialan kecil mulai tumbuh. Orang tua zaman dulu sering berpesan, kalau mau rezeki lancar, jaga dapurmu. Dulu kita mungkin menganggap itu cuma mitos. Tapi setelah dipikir-pikir, masuk akal. Karena dari dapurlah makanan lahir. Dari makananlah tenaga lahir. Dari tenagalah kita bekerja mencari rezeki. Kalau sumbernya saja kotor, bagaimana hasilnya mau berkah? Bayangkan sebuah rumah saat malam. Semua lampu sudah padam. Anak-anak tertidur. Suami istri beristirahat. Tapi di dapur, piring menumpuk seperti gunung kecil. Lalat beterbangan. Sisa kuah basi berbau asam. Sunyi, lembab, pengap. Suasana seperti itu bukan cuma mengundang kuman, tapi juga mengundang rasa malas saat pagi datang. Dan itulah kebiasaan pertama, membiarkan dapur kotor semalaman. Bangun tidur, belum apa-apa hati sudah berat. Belum mulai aktivitas, sudah merasa capek. Akhirnya sholat subuh pun tergesa-gesa. Sarapan asal, berangkat kerja dengan emosi. Hari terasa sial, padahal penyebabnya cuma satu. Dapur yang kita abaikan tadi malam. Dalam Islam, kebersihan adalah bagian dari iman. Rumah yang bersih disukai malaikat, sedangkan tempat kotor disenangi setan. Kalau malaikat enggan masuk, lalu keberkahan datang dari mana? Kebiasaan kedua pun sering dianggap remeh. Menyapu remah makanan ke sudut dapur dan dibiarkan. Kelihatannya kecil, cuma serpihan. Tapi dari serpihan itulah semut datang. Kecoa datang, tikus datang. Mereka membawa kotoran, membawa penyakit. Pelan-pelan dapur jadi sarang najis. Padahal dari situlah makanan keluarga diolah. Tanpa sadar, kita memberi makan keluarga dari tempat yang tak layak. Lalu heran kenapa anak sering sakit. Kenapa biaya berobat membengkak. Kenapa uang cepat habis. Kadang musibah tidak datang dari langit, tapi dari kelalaian tangan kita sendiri. Dapur itu jantung rumah. Kalau jantungnya kotor, seluruh tubuh rumah ikut lemah. Dan disitulah, tanpa kita sadari, rezeki mulai terasa seret, pelan, satu demi satu. Pagi itu, ayam bahkan belum berkokok panjang. Langit masih gelap kebiruan. Udara dingin merayap pelan lewat celah jendela. Seorang ibu bangun lebih dulu dari semua anggota rumah. Pelan-pelan ia bangkit dari kasur. Kakinya menyentuh lantai yang dingin. Matanya masih berat, tapi tanggung jawab sudah menunggu. Ia melangkah ke dapur, dan langkahnya terhenti. Di depannya, tumpukan piring kotor semalam masih setia menunggu. Wajan penuh minyak hitam. Rice cooker terbuka dengan nasi mengering. Gelas-gelas berserakan. Seketika dadanya terasa sesak. Belum bekerja, tapi hatinya sudah lelah. Mulutnya mulai berbisik pelan.
Capek banget sih hidup begini. Kerjaannya nggak ada habisnya. Nggak ada yang bantuin. Keluhan demi keluhan keluar begitu saja. Dan tanpa sadar. Itulah kebiasaan ketiga. Memasak sambil mengeluh. Memasak sambil marah. Memasak sambil membawa beban hati. Padahal, dapur bukan cuma tempat mengolah bahan makanan. Dapur adalah tempat energi dicampurkan ke dalam masakan. Apa yang ada di hati si tukang masak, ikut larut di dalamnya. Kalau hatinya sabar, makanan terasa nikmat. Kalau hatinya ikhlas, makanan terasa menenangkan. Tapi kalau hatinya penuh amarah, penuh kesal, penuh sumpah serapah, maka yang masuk ke perut keluarga bukan cuma nasi dan lauk, tapi juga emosi. Pernah merasa tidak? Kadang rumah tiba-tiba tegang tanpa sebab, suami mudah tersulut, anak gampang membantah. Hal kecil jadi pertengkaran besar. Bisa jadi, semua bermula dari dapur. Dari makanan yang dimasak dengan hati yang keruh. Padahal, coba dibalik sedikit saja niatnya. Saat menyalakan kompor, ucap pelan, Bismillah, ya Allah, aku masak untuk ibadah, untuk keluargaku, jadikan ini berkah. Kalimat sederhana, tapi langit mendengarnya, malaikat mencatatnya, dan pekerjaan rumah tangga yang terlihat remeh, berubah jadi pahala besar. Masya Allah, betapa murahnya kebaikan, kalau kita mau mengingatnya. Namun bukan cuma soal hati, ada lagi kebiasaan yang sering kita anggap biasa, padahal dampaknya besar. Kebiasaan keempat, membuang makanan. Nasi sisa sedikit, dibuang. Sayur kemarin, dibuang. Lauk masih layak, dibuang. Alasannya sederhana, males simpan. Bikin penuh kulkas. Cuma sedikit kok. Sedikit demi sedikit, tanpa sadar kita sedang mengusir rezeki. Orang tua dulu sering berkata, kalau sering buang makanan, rezeki ikut dibuang. Dulu kita tertawa, sekarang baru paham. Karena makanan itu bukan sekadar benda. Itu titipan dari Allah. Butuh petani menanam. Butuh hujan turun. Butuh matahari bersinar. Butuh banyak tangan bekerja. Semua proses panjang, hanya untuk sampai di piring kita. Lalu kita buang begitu saja. Betapa tidak tahu malunya kita. Di luar sana ada yang menahan lapar. Ada yang makan cuma sekali sehari. Ada yang berharap punya beras segenggam saja. Sedangkan kita membuangnya tanpa rasa bersalah. Tak heran kalau uang terasa cepat habis. Karena kita tidak menghargai nikmat kecil. Dan siapa yang tak menghargai nikmat? Nikmat itu perlahan diambil. Bukan disiksa, tapi dicabut pelan-pelan. Sore hari perlahan turun. Langit yang tadinya biru terang berubah jingga keemasan. Suara anak-anak bermain mulai mereda. Burung-burung kembali ke sarang. Angin berhembus pelan membawa aroma tanah. Waktu maghrib hampir tiba. Waktu yang sering disebut orang tua sebagai waktu pulangnya keberkahan ke rumah. Tapi di sebuah dapur, keadaannya jauh dari kata tenang. Kompor masih penuh cipratan minyak. Wajan hitam pekat menumpuk di bak cuci. Panci berkerak dibiarkan sejak pagi. Sisa sambal mengering diulekan. Bau tengik bercampur lembab. Siapapun yang masuk pasti langsung mengernyit. Namun pemilik rumah sudah terbiasa. Besok aja bersihinnya. Capek, nanti saja. Kalimat yang sama, diulang setiap hari. Dan itulah kebiasaan keenam. Jarang membersihkan kompor dan peralatan masak. Kelihatannya cuma soal kerapian. Padahal dampaknya lebih dalam dari yang kita kira. Minyak yang menumpuk membuat api kompor kecil. Masakan jadi lama matang. Gas lebih boros. Waktu terbuang. Tanpa sadar, yang bocor bukan cuma gas, tapi juga waktu, tenaga, dan rezeki. Dalam hidup, waktu itu sama berharganya dengan uang. Semakin banyak waktu terbuang percuma, semakin sedikit kesempatan kita menjemput rezeki. Dulu para orang tua sering berkata, api dapur itu lambang semangat hidup keluarga. Kalau apinya terang, bersih, menyala stabil, rumah terasa hangat. Tapi kalau apinya kecil, kotor, tersendat-sendat,
Semangat hidup pun seperti ikut redup. Dan coba perhatikan, rumah dengan dapur bersih biasanya terasa lebih hidup. Penghuninya ringan bergerak, cepat bekerja, tidak malas. Sedangkan dapur kotor membuat hati berat. Baru masuk saja sudah ingin keluar lagi. Baru lihat saja sudah pusing. Itulah kenapa kebersihan bukan cuma urusan fisik, tapi urusan batin. Karena apa yang mata lihat mempengaruhi hati. Lalu ada satu kebiasaan lagi yang bahkan lebih sering dilupakan. Kebiasaan ketujuh, masuk dapur tanpa berdoa, tanpa zikir, tanpa menyebut nama Allah. Langsung nyalakan kompor, langsung potong sayur, langsung sibuk sendiri. Padahal segala sesuatu yang tidak diawali dengan namanya akan terasa kosong, hamba, kurang berkah. Coba ingat, berapa kali kita benar-benar sadar mengucap Bismillah saat mulai memasak, atau justru lebih sering diam saja, tergesa-gesa, pikiran kemana-mana, padahal satu kalimat itu bukan sekadar ucapan. Itu doa perlindungan. Perlindungan dari bahaya, perlindungan dari penyakit, perlindungan dari gangguan yang tak terlihat. Karena dapur adalah tempat api, tempat pisau, tempat benda tajam, tempat yang sangat mudah terjadi musibah. Betapa sering orang tersayat, tersiram minyak panas, terpeleset lantai basah. Tapi kita jarang meminta penjagaan dari Allah. Seolah-olah merasa bisa menjaga diri sendiri. Padahal tanpa izinnya, bahkan berdiri pun kita tak mampu. Dan bukan cuma soal keselamatan. Doa juga mengundang keberkahan. Makanan yang diawali Bismillah rasanya beda, lebih nikmat, lebih cukup, lebih mengenyangkan. Aneh tapi nyata, porsi sama, tapi terasa cukup untuk semua. Itulah berkah, sedikit tapi cukup. Sedangkan tanpa doa, banyak pun terasa kurang. Masak banyak, tetap habis cepat. Belanja banyak, tetap terasa sempit. Gaji naik, tetap tak bersisa. Karena berkahnya tidak ikut. Kadang masalah rumah tangga itu bukan kurang uang, tapi kurang berkah. Dan berkah itu lahir dari mengingat Allah di hal-hal kecil, termasuk di dapur. Bayangkan kalau setiap pagi, kita masuk dapur sambil bersholawat pelan. Mulut berzikir, hati tenang. Memotong bawang sambil istighfar. Mengaduk sayur sambil berdoa. Dapur yang tadinya biasa saja, berubah jadi ladang pahala. Setiap gerakan dihitung ibadah. Setiap keringat dicatat malaikat. Masya Allah, pekerjaan rumah tangga yang sering dianggap remeh, ternyata nilainya besar sekali di sisinya. Tapi kalau dapur hanya diisi keluhan, diam tanpa zikir, bekerja tanpa niat, maka yang kita dapat cuma capeknya saja, tanpa pahala, tanpa keberkahan. Hidup terasa berat, rezeki terasa sempit, hati terasa kosong, dan pelan-pelan, rumah yang seharusnya jadi tempat paling nyaman, justru terasa melelahkan. Padahal mungkin, yang perlu diubah cuma satu hal kecil, bukan renovasi besar, bukan beli perabot mahal, cukup bersihkan dapurnya, cukup rapikan, cukup mulai dengan Bismillah. Hal kecil, tapi efeknya bisa mengubah suasana satu rumah. Malam datang perlahan. Langit gelap membungkus rumah-rumah. Suara televisi mulai mengecil. Anak-anak satu persatu tertidur. Rumah terlihat tenang. Tapi coba perhatikan dapurnya. Lampu masih menyala terang. Keran air menetes pelan. Tetes, tetes, tetes. Suara kecil, hampir tak terdengar, tapi terus berjalan sepanjang malam. Kompor masih terpasang gas. Rice cooker tetap menyala meski nasi sudah habis. Kulkas dibuka tutup tanpa perlu. Tak ada yang sadar, tak ada yang peduli. Semua merasa, cuma sedikit. Padahal justru dari sedikit, itulah kebocoran rezeki terjadi. Dan inilah kebiasaan ke-8. Boros dan lalai menggunakan air, listrik, serta gas di dapur. Kelihatannya sepele, bukan dosa besar, bukan kesalahan fatal, tapi dilakukan setiap hari, setiap malam.
tanpa putus. Air menetes semalaman. Listrik menyala tanpa manfaat. Gas terbuang sia-sia. Kalau dihitung mungkin cuma 1.000, 2.000, 5.000. Tapi dikali 30 hari, dikali 12 bulan, dikali bertahun-tahun, jumlahnya bukan kecil lagi. Tanpa sadar, rezeki bocor pelan-pelan. Seperti ember berlubang. Diisi sebanyak apapun, tetap saja cepat kosong. Heran kenapa gaji selalu habis. Heran kenapa tabungan tak pernah terkumpul. Padahal mungkin bocornya ada di dapur sendiri. Islam mengajarkan hidup sederhana. Bahkan saat berwudu di sungai yang airnya melimpah pun, kita tetap dilarang boros. Bayangkan, air sungai saja tidak boleh dihamburkan. Apalagi air di rumah yang kita bayar setiap bulan. Hemat itu bukan pelit. Hemat itu tanda syukur. Karena orang yang bersyukur menjaga nikmat dengan hati-hati. Sedangkan orang yang lalai, mudah kehilangan nikmat tanpa sadar. Kadang Allah tidak langsung mengambil rezeki secara drastis, tapi dicabut pelan-pelan. Lewat tagihan, lewat pengeluaran tak terasa, lewat kebocoran kecil yang terus berulang. Sampai akhirnya kita mengeluh, kenapa hidup makin berat ya? Padahal jawabannya sederhana. Karena kita tidak amanah menjaga titipannya. Namun ada satu kebiasaan lagi, yang lebih berbahaya, lebih halus, lebih tak terlihat. Tapi dampaknya sering menghancurkan suasana rumah tangga. Kebiasaan ke-9, menjadikan dapur tempat bergosip, tempat ghibah, tempat membicarakan keburukan orang lain. Awalnya cuma cerita ringan. Tahu nggak si Anu? Katanya tetangga sebelah begini. Suaminya itu loh ternyata. Mulut terasa ringan, obrolan terasa seru, waktu memasak terasa cepat. Tapi kita lupa, setiap kata dicatat, setiap aib yang kita buka akan diminta pertanggungjawaban. Dapur yang seharusnya dipenuhi zikir, malah dipenuhi ghibah. Yang seharusnya terdengar sholawat, malah terdengar gunjingan. Padahal ghibah itu ibarat memakan bangkai saudara sendiri. Naudzubillah, betapa mengerikannya. Lalu bagaimana mungkin makanan yang dimasak sambil menggunjing orang bisa membawa keberkahan? Bagaimana mungkin nasi yang diaduk sambil membicarakan aib tetangga bisa menenangkan hati keluarga? Yang masuk bukan cuma makanan, tapi juga kotoran hati. Dan anehnya, rumah jadi sering panas. Obrolan kecil jadi pertengkaran. Suami istri mudah curiga. Anak-anak keras kepala, seolah-olah ketenangan diangkat dari rumah itu. Padahal penyebabnya cuma satu, lisan yang tidak dijaga. Dapur akhirnya bukan lagi tempat ibadah, bukan tempat pahala, tapi berubah jadi tempat dosa yang tak terasa. Pelan-pelan, rezeki seret, hati gelisah, rumah tak nyaman. Semua berawal dari obrolan yang kita anggap biasa saja. Padahal lisan lebih tajam dari pisau dapur manapun. Pisau cuma melukai tubuh, tapi lisan bisa melukai hati, menghapus pahala, bahkan menutup pintu rezeki. Karena itu orang tua dulu sering mengingatkan, kalau di dapur, banyakin zikir, jangan banyak omong yang sia-sia. Sekarang kita mulai mengerti kenapa. Karena dapur bukan cuma tempat memasak makanan, tapi tempat memasak suasana batin satu keluarga. Kalau yang dimasak sabar, yang tersaji damai. Kalau yang dimasak syukur, yang tersaji cukup. Tapi kalau yang dimasak iri, gosip, dan keluhan, yang tersaji hanyalah masalah demi masalah. Akhirnya kita sampai di satu kesadaran, bahwa ternyata kesialan itu jarang datang dengan suara keras. Ia tidak selalu berupa musibah besar, tidak selalu berupa kehilangan mendadak, tapi seringkali datangnya pelan, diam-diam, masuk lewat kebiasaan kecil yang kita anggap sepele, lewat hal-hal sederhana yang setiap hari kita lakukan tanpa pernah kita pikirkan. Dan tempat itu adalah dapur, ruangan kecil yang mungkin paling jarang dipuji. Bukan ruang tamu mewah, bukan kamar yang nyaman, bukan teras yang indah, tapi justru di sanalah rezeki dimasak, tenaga disiapkan, cinta keluarga diracik,
Dari situlah kehidupan rumah tangga dimulai setiap hari. Namun kalau dapur itu kotor, berantakan, penuh keluhan, penuh kelalaian, maka jangan heran kalau hidup terasa berat. Coba kita renungkan pelan-pelan, bukankah selama ini kita sering membiarkan piring kotor menumpuk semalaman, membiarkan remah dan sampah berserakan, memasak sambil marah dan mengeluh, membuang makanan tanpa rasa syukur, menaruh benda tajam sembarangan hingga dapur semrawut, jarang membersihkan kompor dan peralatan masak, masuk dapur tanpa bismillah, tanpa doa, boros air, listrik, dan gas seolah rezeki tak ada hitungannya, dan menjadikan dapur tempat bergosip, ghibah, membicarakan aib orang. 9 kebiasaan. Semuanya terlihat kecil, tak ada yang terasa menyeramkan, tapi ketika dilakukan terus-menerus, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, ia berubah menjadi beban. Beban yang menutup pintu keberkahan, beban yang membuat rezeki terasa seret, beban yang membuat rumah terasa panas. Kadang kita menyalahkan keadaan, menyalahkan ekonomi, menyalahkan pekerjaan, menyalahkan orang lain, padahal mungkin yang perlu dibenahi bukan di luar sana, tapi di dalam rumah sendiri, di dapur sendiri, karena keberkahan itu sederhana. Ia suka tempat bersih, suka hati yang sabar, suka lisan yang berzikir, suka orang yang hemat dan bersyukur. Bayangkan, sebuah dapur kecil, lantainya bersih mengkilap, piring sudah tercuci sebelum tidur, kompor rapi tanpa minyak, udara segar tanpa bau. Lalu terdengar pelan, bismillah. Seorang ibu memasak sambil bersholawat, tangannya bekerja, lidahnya berzikir, hatinya ikhlas. Tak ada keluhan, tak ada gunjingan, hanya doa-doa baik untuk keluarganya. Masya Allah, dapur seperti itu bukan cuma tempat masak, tapi seperti taman kecil penuh pahala. Setiap gerakan bernilai ibadah, setiap tetes keringat jadi saksi cinta. Dan dari dapur seperti itulah lahir anak-anak yang lembut hatinya, suami yang tenang jiwanya, rumah yang hangat suasananya, rezeki yang mungkin tak melimpah ruah, tapi selalu cukup, selalu terasa cukup. Itulah berkah, bukan banyaknya, tapi cukupnya. Karena betapa banyak orang bergaji besar tapi hidupnya sempit, dan betapa banyak orang sederhana tapi hatinya lapang. Rahasianya cuma satu, berkah dari Allah. Maka mulai hari ini, jangan remehkan dapurmu. Rapikan sebelum tidur, bersihkan dengan niat ibadah, masak dengan senyum, awali dengan bismillah, akhiri dengan hamdalah. Jaga lisan, jaga syukur, jaga amanah. Jadikan dapur sebagai saksi kebaikanmu setiap hari. Karena bisa jadi, disitulah pintu rezekimu dibuka, disitulah doa-doamu diangkat, disitulah malaikat datang membawa rahmat. Semoga Allah menjadikan rumah kita rumah yang bersih lahir batin. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, menenangkan hati kita, menjauhkan pertengkaran dari keluarga kita. Semoga setiap nasi yang kita masak menjadi kesehatan, setiap air yang kita hidangkan menjadi keberkahan, setiap pekerjaan dapur menjadi pahala jariah, dan semoga rumah kecil kita dipenuhi sakinah, mawaddah, warahmah, hingga akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin.